Perkenalkan, nama saya Nuri Rizkyanto, NIM 19622159. Saya dari akuntansi Malam 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekedar kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar, melainkan di dalamnya mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial terjadi akibat keterbatasannya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilihan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, dan lemahnya dalam mengantisipasi peluang. Yang ketiga, dari aspek psikologi. Aspek psikologi terjadi akibat rasanya rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Dan yang terakhir, yang keempat, dari aspek politik. Aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, dan posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kemiskinan absolut. Seseorang yang tergolong miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, yaitu kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar. Seperti contohnya ketika masyarakat sekitar sudah memiliki sebuah mobil, sedangkan kita tidak memiliki mobil, seperti itu. Dan yang ketiga, kemiskinan kultural. Nah, miskin kultural ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat. Sikap yang seperti apa? Yaitu sikap yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan. Apa yang menyebabkan kemiskinan? Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah ini terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan adanya bencana alam. Jadi bencana alam juga dapat menyebabkan kemiskinan di sini ya teman-teman. Yang kedua yaitu kemiskinan buatan. Terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia. Nah, maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan di mana yang pembangunan tersebut hanya terfokus kepada pertumbuhan ketimbang pemerataan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kemiskinan. Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Di Indonesia, setidaknya pernah digunakan dua ukuran, yaitu ukuran menurut BPS yang menggunakan pendekatan Basic Needs dengan indikator Head Count Index atau HDI dan bersifat makro, serta ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro. Nah, indikator Head Count Index yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi yang ditetapkan. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non-moneter.
Dari sudut ini, kemiskinan tidak lagi hanya terbatas pada besar pendapatan yang diperoleh dan berapa asupan kalori per hari. Akses pendudukan, kesehatan, pendidikan, kemampuan mengemukakan aspirasi ketenaga kerjaan adalah ukuran kemiskinan dari sudut pandang non-moneter. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi kelompok miskin. Karakteristik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kemiskinan di pedesaan. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar orang miskin hidup di pedesaan, di mana tempat beberapa karakteristik yang ada di pedesaan antara lain, pertama, aktivitas utama di pedesaan mengacu pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait. Yang kedua, komposisi jumlah kaum perempuan dan anak-anak lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini dikarenakan kebanyakan laki-laki dari desa memilih untuk merantau mencari nafkah yang lebih banyak. Orang yang mendiami desa kebanyakan adalah keluarga etnis minoritas dan penduduk pribumi. Yang kedua, perempuan dan kemiskinan. Ketika dibandingkan penduduk di berbagai komunitas paling miskin di seluruh negara berkembang, pada kenyataannya mereka yang sangat kekurangan merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Ada banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Hal ini kerap ditemui bahwa para kaum perempuan memiliki keterbatasan akses dalam pendidikan, lapangan kerja, sektor formal, jaminan sosial, dan program penciptaan lapangan kerja. Selain itu, terdapat pula fakta perempuan terhambat untuk memperoleh pekerjaan. Selain kedua fakta tentang bagaimana perempuan terhambat aksesnya untuk bisa menyukupi hidupnya beserta keluarganya, berikut ini adalah fakta-fakta terkait dengan keterbatasan perempuan. Pertama, peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial. Yang kedua, program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pendapatan pada umumnya hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Yang ketiga, sebagian besar rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan berada pada kawasan-kawasan paling miskin. Yang keempat, selain itu terdapat penelitian empiris mengenai alokasi sumber daya rumah tangga seperti nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan, warisan, dan lain-lain. Yang kelima, ketika perempuan dinikahkan dengan anak dari desa, maka perempuan tersebut hanya bertanggung jawab kepada mertua mereka dan tidak lagi berkontribusi kepada orang tuanya. Konsep distribusi pendapatan. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. Yang kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. Yang ketiga, menghindari dari resiko kriminalitas khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhan sehingga kejahatan bisa dihindari. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi. Mengatasi distribusi pendapatan, yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan di daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan. Jika pembangunan dilaksanakan di daerah tersebut, maka penyerapan tenaga kerja, terutama masyarakat lokal yang di daerah itu, dapat terpenuhi. Jadi masyarakat yang di daerah tersebut dapat bekerja di pembangunan yang sedang dilakukan. Kebijakan menurunkan angka kemiskinan dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tinggi, tetapi juga berkualitas. Kualitas pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat salah satunya dari turunnya angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah mendorong sejumlah sektor utama pendorong untuk menurunkan angka kemiskinan, di antaranya sektor perdagangan dan logistik, pengiriman barang. 4. Kurva Lorenz dan koefisien Gini. Kurva Lorenz dipergunakan untuk mengukur dan membandingkan inequality dari perusahaan-perusahaan di dalam industri. Sedangkan koefisien Gini adalah ukuran statistik yang diperoleh dari kurva Lorenz yang terkait dengan pangsa kumulatif dari total nilai suatu variabel seperti output, revenue, jumlah pekerja, dan sebagainya terhadap angka atau persentase perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu industri yang diurutkan sesuai ukurannya.